Saya Mark Johnson Prasetya dari Teknik Informatika 25 UNESA, NIM 154. Sekarang akan mempresentasikan program manajemen perpustakaan simple menggunakan implementasi dari hash, searching, tree, dan graph. Baik, di sini saya menggunakan beberapa library. Pertama ada IOStream dan FStream untuk menyimpan file dan input-output dari filenya itu sendiri. Lalu ada SStream untuk parsing filenya. Lalu ada vector untuk membuat dynamic array untuk tree dan hash table-nya, serta untuk graph-nya. Lalu ada queue untuk priority queue nanti untuk di bagian algoritma graph-nya. Lalu ada map untuk bagian graph-nya juga. Lalu ada algoritma untuk bagian algoritma pencarian rute terdekat dari graph. Baik, untuk main-nya sendiri akan saya run dulu. Di sini ada beberapa. Bisa kita lihat pertama di list bukunya. Saya sudah menambahkan beberapa buku. Lalu jika kita ingin menambahkan kategori buku, kita bisa menambahkan saja. Misal di bagian fiksi, kita bisa menambahkan novel. Dan akan tertambah kategori baru. Lalu untuk menghapus kita bisa menggunakan ini. Kita tinggal hapus saja namanya. Dan akan terhapus. Lalu kita bisa menambahkan buku. Misal kita tambahkan satu dan kita tambahkan fiksi satu. Tulisnya saya di bagian fiksi. Dan akan tertambah bukunya. Lalu kita bisa simpan list buku tersebut. Di sini akan tersimpan langsung di library-nya. Lalu kita bisa menambahkan anggota. Untuk sekarang anggotanya masih kosong ya. Jadi kalau kita tambahkan di sini misal 154 NIM saya, Mark, kita bisa mencari anggotanya. 154. Mark. Dan lalu kita bisa mencari buku sesuai dengan apa yang kita mau. Misal tadi ada fiksi satu bukunya, akan ditemukan di sini. Lalu kita bisa mencari arah rak, misal kita ada di bagian entrance, lalu kita mencari ke bagian rak fiksi, akan ditemukan seperti itu. Contoh lainnya, misal kita dari entrance, kita ingin mencari rak sejarah, akan terdapat seperti ini. Dari entrance ke non-fiksi ke sejarah. Baik, langsung saya masuk ke bagian kodenya ya. Jadi untuk inisialisasi pertama ada 3 struk yang kita buat, yaitu struk untuk buku, struk untuk member, dan struk untuk grafnya sendiri, edge-nya. Mulai dari buku kita memiliki string judul, penulis, dan genre. Lalu untuk bagian tree-nya sendiri, di sini ada struk node, di mana kita menyimpan nama, bagian anak dari node-nya, dan books-nya itu sendiri, yang merupakan objek dari buku itu. Di sini kita menggunakan vektor ya, dari yang tadi ini, include vektor. Baik, jadi di sini ada beberapa. Di sini tree traverse, saya menggunakan depth first search. Jadinya ini untuk menunjukkan seluruh isi dari tree-nya. Lalu di sini ada add node untuk menambahkan node baru. Di sini karena kita menggunakan vektor, di sini kita menggunakan pushback. Dibuat node baru, diberi nama, lalu di pushback ke vektornya itu. Lalu ada search tree. Search tree ini untuk mencarikan untuk mencari node tertentu di dalam tree-nya yang akan dipakai di bagian fungsi-fungsi lain. Jadinya ini menggunakan fungsi rekursif ya. Kalau di sini tidak ditemukan, kita cari ke bagian anak-anak lainnya. Mencari ke anaknya, di sini kita rekursifkan. Dan kalau ketemu, kita return found. Tapi kalau sudah tidak ada, kita return null pointer. Lalu masuk ke bagian delete node. Ini yang dipakai untuk menghapus bagian kategori. Kita menggunakan bool di sini. Jadi kalau nanti sudah terdelete, kita return true. Tapi ini rekursif lagi ya. Buat nganu ke anaknya, kalau nggak ketemu ya balik. Terus ke orang tuanya, terus ke anak lainnya. Tapi kalau nggak ketemu, return false. Lalu ke bagian add book. Ini sama seperti yang tadi, tapi untuk menambahkan buku ke bagian node-nya. Lalu ini search book. Ini untuk mencari buku tertentu, hampir sama kayak search tree, cuman kalau yang ini kita menggunakan for each loop ya, untuk mencari di bagian tiap-tiap kategori, untuk tiap objek buku. Di sini. Ini sama juga rekursif lagi. Lalu kita memiliki book list untuk melihat dan menunjukkan seluruh buku yang ada di perpustakaannya. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan for each loop, kita mendisplay, dan kita menggunakan recursive step lagi. Lalu ada save tree. Yang ini save tree ini untuk menyimpan kategori dan buku yang sudah di anu tadi, yang sudah di update tadi.
Ini disimpan ke library.txt di sini. Lalu kita simpan di sini. Ini menggunakan fstring. Lalu ada yang bagian load tree. Untuk load tree-nya sendiri ini kita menggunakan fstream dan ststream tadi ya, ini. Jadi di sini kita parsing dulu. Lalu karena saya menggunakan sistem pembagiannya menggunakan spasi ya, di sini ada 2 spasi, di sini spasinya ada 4. Jadinya untuk kategori ada books dan ada kategori genre. Lalu setelah kategori genre ada buku, book. Jadi di sini ini untuk melihat berapa banyak spasi yang ada. Lalu ini untuk trimmingnya. Lalu kalau ini kategorinya cat atau kategori, nanti akan dilihat jika levelnya jika levelnya ini 0 dibandingkan dengan stack size-nya, lalu di pushback ke dalam stack untuk dimasukkan ke dalam tree. Di sini kalau levelnya 0 dijadikan root, tapi kalau levelnya bukan 0 atau kategori, di sini cat fixie misal, akan di pushback ke yang node root. Lalu jika kategorinya book, di sini akan langsung kita pushback menggunakan getLine ini, kita pushback ke yang node kategori tadi itu yang fiksi dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya ada bagian hash membernya, hashnya itu sendiri untuk member. Ini hash functionnya id modulus table size. Di sini kita juga menggunakan vector dengan hash table size-nya itu 100 di sini konstan ya. Lalu ada add member untuk menambahkan member di sini. Lalu ada untuk mencari member menggunakan hash function tadi kita ubah menjadi sebuah index. Lalu kita masukkan ke dalam bukan kita masukkan. Kita mencari tiap-tiap membernya ya, sesuai dengan NIM-nya tadi atau ID-nya tadi. Jadi di sini menggunakan sequential search. Lalu ada show member tadi, sama ini cuma ditunjukkan saja isi hash table-nya apa saja. Baik, lalu untuk selanjutnya kita memiliki struct edge. Struct edge di sini ada string destination dan juga weight yang akan merepresentasikan jarak antaranya. Oke, di sini ada add rack untuk menambahkan rak baru. Di sini kita sama lagi yang menggunakan graph ya. Menggunakan vektor. Di sini vektornya terdiri dari string dan vektor edge. Karena edge-nya sendiri merupakan vektor nanti ya, string dan weight. Baik. Lalu ada add path. Add path ini untuk membuat sistem grafnya, jadi menggunakan bidirectional undirected graph, graph 2 arah tanpa arah ya. Lalu ada show racks yang untuk menunjukkan racknya apa saja nanti. Dan di sini kita menggunakan algoritma Dijkstra dengan parameter string start dan string end. Jadi untuk algoritma Dijkstra ini, kita pada dasarnya melihat dari awal kita inisialisasikan bahwa semua jaraknya itu tidak terhingga. Tapi kita cari satu persatu, dan kita cari dan kita sortir berdasarkan jarak yang paling sedikit. Itu kenapa kita menggunakan weight tadi di sini. Ini di sini, weight. Jadi di sini kita memiliki inisialisasinya dulu untuk jaraknya, dan ini untuk node sebelumnya untuk agar kita bisa membangun ulang jalurnya setelah kita ukur jarak antar raknya. Jadi di sini ada inisialisasi pertama, kita anggap 1000 ini tidak terhingga, distance awalnya 0, jadi ini distance awal misal dari kita ke diri kita sendiri kan 0. Lalu kita menggunakan priority queue di sini, itu kenapa kita memiliki library queue. Di sini jarak dan nama node-nya, integer string, vector per integer string dan greater per integer string. Di sini kita menggunakan min heap ya, soalnya kita ingin menyortir dari yang paling pendek jaraknya. Lalu ini kita mulai algoritmanya. Dan selama di sini priority queue-nya sedang kosong, kita terus mencari jarak yang paling pendek. Lalu jika di sini jaraknya masih 1000 di akhir, nanti akan ditunjukkan bahwa tidak ada jalur dari sini ke sana. Lalu kita reconstruct jalurnya, kita masukkan ke dalam stack, dan kita bangun ulang menggunakan reverse algoritma. Lalu kita display routed-nya. Seperti itu. Untuk sisanya mungkin hanya bagian main saja ya, tapi untuk mainnya sendiri ini tidak ada hal yang baru. Mungkin hanya add path dan add track untuk bagian grafnya tadi. Ini untuk mengload data-datanya. Lalu di sini kita memiliki kondisional untuk melihat jika datanya ini kosong atau tidak. Dan sisanya hanya bagian base case saja ya, switch case. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat malam.